Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto, rekan-rekan. Ya, apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki beserta segala urusannya tentunya. Ya, pada video kali ini saya akan coba kembali berbagi visualisasi untuk kondisi saat ini perkembangan perbaikan Jalan Nasional Majalengka Kuningan, tepatnya di titik longsor Cipadung, rekan-rekan, yang berlokasi di sekitar Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Ya, kita akan coba terlebih dahulu melihat melalui pandangan udara. Selanjutnya kita akan coba menyusuri jalur daratnya seperti apa kondisinya, rekan-rekan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, take off dulu. Take off. Home point updated. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Oke, sudah mulai kelihatan di depan sana. Nah, itu merupakan titik longsoran yang saat ini sedang dilakukan tahap pengerjaan, rekan-rekan. Ya, masih dalam tahap pengerjaan. Kita coba lihat dulu di titik bawahnya ya. Kita coba lihat dulu di titik bawahnya, di titik longsor bawahnya seperti apa kondisinya, perkembangannya saat ini. Nah, ini rekan-rekan bisa dilihat. Ya, untuk di titik bawah, untuk area lereng ataupun tebingnya saat ini sudah dilakukan slop ya, ataupun pembuatan senderan ini, rekan-rekan. Oh ya, mohon maaf jika suaranya ini akan sangat noise banget ya, karena anginnya kencang sekali nih. Saat ini anginnya kencang sekali, jadi mohon maaf sekali ya. Nah, ini kayak gini. Nah, tuh ada para pekerjanya dari BPJN ya, tentunya dari Kementerian PUPR. Dan ini juga bisa dilihat ada pembuatan saluran air. Nah, ini ya, ada pembuatan saluran air tuh. Ya. Ada pembuatan saluran air ataupun drainase baru ya. Ini baru, bisa lihat ini nantinya akan dicor ya tampaknya ya, ataupun dibeton dengan teknik backcasting. Jika dilihat dari kondisinya ya, betul. Ya, dilakukan backcasting ini. Ya, saluran airnya atau drainasenya dilakukan backcasting. Nah, ini bisa kelihatan ada susunan kayu-kayu ya, ada susunan kayu-kayu ya sampai atas. Nah, ini cross drainnya ya, ataupun drainase menyilang ya dari titik seberang ke titik seberangnya, rekan-rekan. Tepatnya mengalir nantinya di bawah jalan utamanya, begitu rekan-rekan. Oh ya, dan ini di titik atasnya sekaligus saja mungkin ya, langsung ke titik atas ini. Ya, untuk di titik atasnya bisa dilihat ada soil nailing. Apa itu soil nailing? Sebentar, kita coba lebih dekat dulu. Ini masih terlalu jauh ya, betul. Kelihatan dari zoomnya ya. Kita coba lebih dekat dulu. Oke. Ya. Ya. Kali ini posisi saya kehalang bukit. Jadi sorry, nggak bisa terlalu dekat. Oke, ya. Nah, ini ada titik-titik seperti kotak-kotak kecil itu ya. Itu sebenarnya soil nailing, rekan-rekan. Soil nailing itu pemasangan plat baja biasanya plat baja yang ditanamkan ke area lereng ataupun tebing di titik rawan longsornya, rekan-rekan. Ya, seperti inilah kondisinya, yang nanti dikunci menggunakan skru ya, menggunakan skru itu biasanya seperti itu, rekan-rekan. Saya nggak ada video utuhnya sih, cuman bisa memperlihatkan seperti inilah. Coba saya zoom saja. Ini tadi coba saya terlalu bawah, ternyata sinyalnya langsung drop ternyata, karena kehalang ini bukit ya, mohon maaf sekali ya, salah take off ternyata. Nah, ini kayak gini, rekan-rekan. Nah, dikombinasikan dengan pembuatan shotcrete ataupun pembetonan area lereng menggunakan teknik penyemprotan ya. Begitu. Jadi kondisinya ini nantinya mudah-mudahan bisa jauh lebih kokoh dan juga bisa jauh lebih aman ya. Lebih nyaman tentunya, bisa tahan lama lah. Amin, amin, amin. Begitu rekan-rekan. Dan saat ini untuk pembuatan soil nailing dan juga untuk shotcrete-nya tampaknya masih belum sepenuhnya, belum sampai ke bawah nih. Kemungkinan nanti sampai ke bawah dilakukan shotcrete ini jika dilihat dari kondisinya. Ya, kemungkinan sampai ke bawah dilakukan shotcrete. Karena ya memang kondisi tanah di sekitaran area ini tuh sangat rawan sekali longsor ya. Rawan sekali longsor. Jadinya memang butuh penanganan super ekstra dari pihak BPJN untuk melakukan penanganan di jalan ini, rekan-rekan. Oke, coba kita lihat ke cross drainnya nih.
pembuatan saluran airnya. Oh ya, dan bahkan saat ini sedang dibuatkan saluran air baru ya. Sedang dibuatkan saluran air baru. Nah, ini bisa dilihat. Kayak gini rekan-rekan. Mohon maaf jika suara kendaraan juga ini masuk karena saya tepat di pinggir jalan ini ya. Saya tepat di pinggir jalan ini. Nah, ini merupakan titik saluran air yang kemarin itu terjadi longsorannya ya, longsor utamanya. Dan saat ini dibuatkan saluran air baru, dibuatkan kulper juga, box kulper tepatnya gorong-gorong ya. Nah, ini bekasnya ya. Saat ini sudah kembali mulai ditumpuhi tanaman. Nah, itu sampai ke atas itu rekan-rekan ya, sampai ke atas sana. Nah, ini ya, nah ini juga tuh kelihatan tuh ada bekas longsorannya yang masih belum ditumbuhi tanaman. Begitu. Oke, coba kita lihat lagi ke bawah. Fokus lagi ke bawah. Nah, ini ya. Oke. Untuk area ini kita coba mundur dulu. Ya, oke. Terlalu dekat nggak nyaman juga. Oke, selanjutnya di titik berikutnya ini juga sama, mengalami longsor rekan-rekan. Dan untuk saat ini kondisinya seperti ini. Proses pembuatan shotcrete-nya atau penguatan lerengnya. Coba yang di depan ya, sebentar dulu yang di depan. Nah, ini oke. Kita zoom ya. Ini untuk badan jalannya saat ini masih hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan mobil ya. Jadi hanya bisa digunakan oleh kendaraan dari satu arah tentunya ini. Saat ini masih diterapkan buka tutup rekan-rekan di Jalan Nasional Majalengka Kuningan ini, tepatnya di Sindang Panji ataupun di Cipadung ini ya. Nah, ini bisa dilihat ada bambu-bambu, tempat berpijak dari para pekerja ini ya, melakukan soil nailing ataupun pembuatan shotcrete juga. Coba kita dekati, kita zoom. Nah, ini kayak gini. Nah, itu soil nailing atau penanaman plat baja biasanya ya, penanaman plat baja yang ditanam ke area lerengnya. Jadi bisa memperkokoh area lereng nantinya rekan-rekan. Ya, bisa memperkokoh area lereng. Sebenarnya untuk penanganan area lereng ada beberapa teknik biasanya yang saya tahu. Ada pembuatan shotcrete dan juga dikombinasikan dengan soil nailing, dan juga ada pembuatan fondasi bore pile ya, nantinya dikuatkan dengan membuat tembokan lagi nantinya, biasanya seperti itu. Ada banyak contohnya yang di Nyalindung juga sama, itu dilakukan bore pile ya. Kalau di sini digunakan soil nailing dan juga shotcrete. Begitu rekan-rekan, ini di bawahnya masih ada. Tapi coba kita lihat ini ke sebelah kanan dulu. Ya, coba ke sebelah kanan dulu ya. Untuk di sebelah kanannya atau di titik lanjutnya ini sedang dibuatkan ya, penyenderan tampaknya ya. Ya, dibuatkan senderan baru nih di tembok nih. Ya, di tembok, cuman ini ketutupan pohon ya. Ketutupan pohon jadi nggak kelihatan. Ya, ini sedang dilakukan pembuatan senderan baru rekan-rekan. Yes, mantap lah. Oh, untuk progresnya sebenarnya ini cukup cepat juga sebenarnya, walaupun hanya proses penanganan perbaikan, tapi ini perbaikan dari awal di total ya. Tapi ini cukup cepat juga sebenarnya. Ya, cukup cepat juga pengerjaannya. Ya, kita doakan saja lah pengerjaan ini bisa segera rampung dan juga bisa rampung dengan hasil terbaik ya. Dan bisa segera dimanfaatkan kembali oleh warga. Ya, Jalan Nasional Majalengka Kuningan bisa kembali normal tentunya. Itu yang diharapkan agar ya proses pengiriman barang dan jasa juga bisa berjalan lancar di kedua daerah ini. Nah, ini rekan-rekan pembuatan saluran air baru tampaknya nantinya. Nah, ini dilakukan pembuatan saluran air baru, tampaknya nantinya kemungkinan juga dibuat baru dengan proses backcasting ataupun dibuatkan precast ya, ataupun beton jadi, biasanya demikian. Tapi ini nggak tahu, masih belum ada tanda-tanda. Apakah dibuatkan precast, diaplikasikan precast, ataupun dibuatkan saluran air dengan teknik backcasting ataupun pengecoran ya, pembetonan dengan ya teknik pencetakan ya. Nah, ini rekan-rekan, ini penyemprotan ataupun titik shotcrete ya. Ya, penyemprotan beton seperti ini prosesnya. Ini para pekerja tuh, kita apresiasi ya buat para pekerja yang berani itu. Yang berani bekerja di sekitaran area lereng ini, tebing ya, butuh skill dan juga keberanian tinggi juga tentunya ya untuk melakukan pengerjaan di area seperti ini. Saya pun wallahu alam. Ya, begitulah pokoknya.
Ini yang di bawahnya, rekan-rekan. Ini yang di bawahnya. Oke, sebentar. Ya, ini yang di bawahnya seperti ini saat ini. Yang di bawahnya itu ini kemarin dilakukan proses pembuatan fondasi untuk memperkuat area badan jalan ya. Ini fondasi beton, rekan-rekan. Tapi saya mohon maaf nggak tahu ini kemarin dilakukan pembuatan fondasi bore pile ataukah hanya dibuatkan fondasi beton biasa. Kurang paham ketinggalan info kalau yang ini. Mohon maaf sekali ya. Ini nggak sempat kita record. Mohon maaf sekali rekan-rekan. Namun saat ini perkembangannya seperti ini. Ya begitulah pokoknya. Untuk saat ini untuk Jalan Nasional Majalengka Kuningan masih dibuka tutup ya. Namun untuk kendaraan-kendaraan besar nggak bisa lewat. Untuk saat ini nggak bisa lewat karena masih belum safety tentunya. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Begitu rekan-rekan, kemana lagi kita? Sudah sih sepertinya ini. Sudah nggak ada yang bisa diambil lagi. Seperti ini kondisinya. Dan perkembangannya juga alhamdulillah ya. Pengerjaannya berjalan lancar nih. Pengerjaannya berjalan lancar, alhamdulillahnya tidak ada kendala. Mudah-mudahan hujan pun jangan turun langsung dengan deras, mudah-mudahan ya, biar pekerjaannya ini bisa berjalan lancar tentunya. Saya sampai di sini dulu tampaknya untuk informasi kondisi terkini pengerjaan area longsor Cipadung di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, tepatnya di Jalan Nasional Majalengka Kuningan, rekan-rekan yang mengalami longsor yang saat ini sedang dilakukan pengerjaan ataupun perbaikan. Ya, selanjutnya kita akan coba melihat melalui pandangan darat tentunya untuk melihat feel berkendaranya ataupun melihat kondisi lalu lintasnya juga, dan ya tentunya bisa mengetahui melalui darat itu bisa lebih dekat tentunya ya. Begitu rekan-rekan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan melalui pandangan darat. Oke, ya kita selanjutnya akan coba jalur darat nih dari Polindes Kawah Manuk di masjid mana nih? Gak ada ini ya, gak ada namanya. Ya selanjutnya kita coba melihat kondisi lalu lintasnya di Kuningan Majalengka, tepatnya di titik longsor Cipadung itu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bisa? Sini ya. Oke. Ya, untuk lalu lintasnya sebenarnya ini nggak terlalu ramai ya. Saat ini nggak terlalu ramai. Cukup sepi. Oke. Ya, kita akan coba lihat melalui pandangan darat saat ini kondisinya seperti apa. Untuk kondisi lalu lintasnya, untuk sistem buka tutupnya di titik longsor Cipadung ya, di Sindang Panji ya, di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, tepatnya di Jalan Nasional Kuningan Majalengka ini rekan-rekan. Begitu, ini kondisinya nggak terlalu ramai ya. Untuk kendaraan dari arah depan pun, dari arah Majalengka ke arah Kuningan ini nggak terlalu ramai. Sama juga dengan kondisi kendaraan dari arah Kuningan ini menuju arah Majalengka ini nggak terlalu ramai. Setelah tadi kita coba lihat melalui pandangan udara, ya ternyata memang untuk penguatan area lereng di titik longsor tersebut digunakan teknik soil nailing ya, soil nailing ya, seperti sudah dijelaskan tadi lah. Pas kita lihat pandangannya melalui drone ya rekan-rekan. Nah, ini di depan sudah mulai kita mendekati perbatasan antara nanti masih di depan ya, antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan atau Kuningan dengan Majalengka. Mohon maaf, kebalik. Biasanya dari Majalengka terus ya. Kali ini kita dari Kuningan ini cobanya nih perjalanannya dari arah sebaliknya. Ya, tadi startnya di Kawah Manuk, desa Kawah Manuk, tepatnya di Polindes tadi. Di masjid apa tadi nggak ada tulisannya. Nah, ini sebenarnya ke arah kiri itu bisa menjadi opsi jalur
apa namanya, alternatif ya. Nah ini di depan ini, nah depan ini ya, bisa jadi jalur alternatif via Subang gitu. Ya nggak tahu, biasanya ada yang jaga, sekarang nggak ada ya mungkin kayaknya nggak tahu, nanti coba. Ya tumpen ini nggak ada yang jaga, biasanya banyak yang jaga. Yang dialihkan itu ya, jalur alternatifnya. Ini kendaraan yang pada naik tuh. Nah ini perbatasannya rekan-rekan. Ini perbatasan antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Majalengka. Tapi tugunya hanya ada tugu Majalengka tadi sebelah sana tuh, kelihatan logo Majalengka, hafal saya. Karena orang Majalengka jadi hafal ya logonya ya. Nah ini selamat datang di Kampung Sejahtera. Ini masuknya desa Sindang Panji kalau nggak salah tuh ya. Ya masuknya desa Sindang Panji rekan-rekan. Nah ini juga mengalami longsor nih di sebelah kiri itu sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya nggak ke badan jalan ya. Nggak masuk ke badan jalan. Ya kelihatan ini kendaraan dari arah bawah naik ke arah atas ini. Ya mulai naik ke arah atas. Nah ini sebenarnya jalannya mulus. Pipesnya atau feel berkendara ini mirip-mirip di Cadas Pangeran ya. Tapi Cadas Pangeran lebih lebar sih jalannya. Ini ya agak kecil lah, lebih kecil. Mungkin lebarnya sekitar 6 meteran kayaknya, ini ada 6 meteran, sekitar 6 meteran. Ya betul, sekarang kita giliran berhenti pemirsa. Ya saat ini kendaraan dari atas terlebih dahulu, dari bawah mohon maaf menuju atas nih bergantian. Siap. Nah jadi gantian tuh. Saat ini masih buka tutup. Ya mudah-mudahan pengerjaannya ini segera rampung untuk perbaikan jalan longsor Cipadung ini. Ya bahkan sudah beberapa teknik dilakukan, yaitu silnailing, terus shotcrete ya, atau penguatan area lereng menggunakan teknik beton semprot seperti itu rekan-rekan. Dan yang terakhir itu update-nya saya lihat sedang dilakukan cross drainage ya, atau drainase menyilang itu. Jadi dari arah kiri menuju arah seberangnya, begitu rekan-rekan. Jadi dibuatkan gorong-gorong lah, ada box culvertnya itu rekan-rekan. Begitu. Nah ini kita masih mengantri, banyak yang jualan juga tuh. Banyak yang jualan. Mau maju ke depan tapi ini kendaraannya penuh banget ya. Jadi kita antrinya di sebelah sini aja. Sebenarnya di depan juga bisa sih. Tapi karena ya terlalu ramai lah kendaraannya. Kasian yang dari bawah, biar nggak terganggu. Tahu kita gantian. Berapa menit kita menunggu ini? 3.18 baru ya, sekitar mungkin 2 menitan nggak ya? Biasanya sih hanya sekitar ya 5 menit udah jalan. Itu depan udah jalan kayaknya. Ya udah jalan ya. Oke. Ya udah jalan. Nah itu udah ada jalan di depan. Oke, kita jalan. Giliran kita. Jadi masih diterapkan buka tutup satu arah rekan-rekan. Jadi harus hati-hati tetap ya. Nah itu di depan titik pengerjaannya tuh. Nah ini yang di depan titik pengerjaannya. Nah ini kalau nggak salah nih cross drain yang di sini nih, drainase menyilang. Nah ini kemarin itu titik longsornya ya. Yang sebelah kiri ini titik longsornya kemarin itu. Nah ini di bawahnya itu ada box culvert. Di bawahnya ada box culvert. Jadi dibuatkan gorong-gorong. Nah ini seperti ini kondisi view-nya tuh. Nah ini para pekerjanya. Ya para pekerja. Nah ini lerengnya tuh silnailing kayak gitu dari dekat yang nggak bisa berhenti, tapi kita nggak bisa berhenti ya. Silnailing kayak gitu. Kita nggak bisa berhenti rekan-rekan. Nah ini di titik ini dibuatkan senderan tuh. Ya seperti tadi sudah kita lihat dari udara, dan ini untuk pandangan lebih dekatnya ya, kayak gini tuh. Dibuatkan senderan baru ternyata. Ini senderan baru karena yang lamanya sudah ada sebenarnya tuh. Yang lamanya sudah ada, sekarang dibuatkan senderan baru. Ya betul.
Nah itu di depan sedang ada pengukuran juga tuh ya, dari ya BPJN sepertinya. Nah ini dibuatkan saluran air baru sebelah kanan tuh, dibuatkan saluran air baru. Ini penanganannya serius sekali rekan-rekan. Penanganannya asli serius sekali ya, karena memang ini jalur vital sekali ya, jalur vital sekali menghubungkan antara Cirebon, Kuningan, Majalengka, Ciamis hingga ke Tasik, ke Garut. Ini jalur tercepatnya jika dari arah Cirebon tentunya ya. Nah ini titik longsoran yang di bawah. Yang kedua, nah ini sama dilakukan shotcrete dan belum ada soil nailing untuk di sini, masih hanya dilakukan shotcrete ya. Nah, ini masih hanya dilakukan shotcrete. Nah ini juga sudah di sloping tuh senderannya ya, sudah dilakukan penyenderan, pembuatan slope, mohon maaf di sloping sudah dilakukan pembuatan slope ya. Oke, nah ini deh kita udah nyampe bawah. Nah ini kendaraan yang bergantian tuh dari bawah ke atas ya. Biasanya kita buat videonya dari bawah ke atas, tapi kali ini dari atas ke bawah ya. Nah antriannya seperti ini rekan-rekan. Jadi tadi kendaraan yang sepi itu ya karena memang tertahan, karena tertahan dari bawah ini ya, begitu. Saya seperti itu pandangan daratnya untuk kondisi saat ini di titik longsor Cipadung di Jalan Nasional Majalengka Kuningan ya, tepatnya di daerah Cipadung itu rekan-rekan, yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Ya kita doakan saja semoga pengerjaannya bisa segera rampung dan bisa segera normal kembali jalan ini ya, bisa segera digunakan dengan normal kembali agar tidak menghambat pendistribusian ataupun ya roda perekonomian warga tentunya. Ya ini memang lumayan lah. Ada beberapa, oh ya, mobil-mobil besar itu masih belum bisa ya kayaknya. Mobil-mobil besar masih belum bisa, bersumbu 3 itu masih belum bisa untuk saat ini. Jadi kendaraan bersumbu 3 masih memutar melalui Majalengka, jadi muternya jauh banget, kasihan. Ya mudah-mudahan bisa segera rampung lah. Seperti itu rekan-rekan, saya sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.